Halo teman-teman, kali ini seperti biasa perawatan rutin iguana ya. Ini saya lakukan selama-lamanya seminggu sekali. Jadi dalam seminggu sekali kita wajib memandikan iguana. Tujuannya biar iguana kita ini terbebas dari jamur teman-teman ya. Jadi kalau nggak dimandikan, bahayanya iguana bisa terkena jamur. Memandikannya itu bisa pakai air biasa atau air hangat atau air rendaman daun sirih, terserah dari teman-teman mau pakai yang mana, atau bisa juga direndam gitu teman-teman, jadi direndam sambil dijemur. Cuman kali ini waktu aku mandiin iguana ini cuaca di luar sedang hujan deras sekali, jadi nggak mungkin aku rendam sambil dijemurkan, jadi aku mandikan seperti ini aku siram-siram dulu. Jarang aku jemur sih, biasanya aku siram aja. Nanti biasanya kalau iguana dimandikan gini biasanya dia buang kotoran juga. Untuk sabunnya sih aku biasanya pakai sabun cuci muka ya. Terus gosoknya itu pakai sikat gigi, jadi biar sela-sela jari bisa digosok teman-teman. Biasanya aku pakai sabun clean and clear untuk cuci muka. Kenapa aku pakai sabun ini? Tujuannya biar ini sabun ini kan deterjennya agak sedikit teman-teman, jadi dia kalau dibilas langsung bersih, nggak meninggalkan bekas-bekas busa atau deterjen di kulit iguana, itu yang bisa mengakibatkan iguana kita kena jamur karena lembab kan jadinya. Aku pakai gosoknya itu pakai sikat gigi biar dapat menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau teman-teman kalau pakai sikat yang besar. Jadi biasanya ini iguana ini paling kotor itu di bagian bawah perut. Kalau nggak bawah perut itu di bagian sela-sela jari, biasanya itu sering kena kotorannya sendiri. Di bagian-bagian itu sering rawan terkena jamur. Biasanya sih yang sering terkena jamur itu bagian ekor, kalau nggak bagian sela-sela kaki, itu bagian paling lembab. Asalkan kandang iguana kita nggak lembab ya, kalau kandang iguana kita nggak lembab pasti sangat jarang sekali untuk terkena jamur. Yang terpenting kandang itu jangan sampai lembab teman-teman. Kalau lembab pasti terkena jamur. Jadi kandang itu dalam satu hari minimal itu ada kesorot matahari sebentar. Kalau nggak pagi atau sore itu pasti kandang kalau ada terkena kesorot matahari walaupun sebentar, biasanya kandang itu nggak lembab. Iguana ini sangat rentan terkena jamur teman-teman, karena dia kan arboreal, hidupnya di atas pohon, walaupun kadang suka juga di air, cuman lebih sering di atas pohon. Jadi kulitnya ini nggak didesain untuk yang lembab-lembab, beda sama swalayan ya. Kalau swalayan itu walaupun lembab-lembab jarang terkena jamur karena memang kulitnya itu udah didesain untuk tempat yang lembab. Jadi setiap binatang itu punya kekebalan sendiri teman-teman, seperti antiseptik sendiri gitu dari dalam tubuhnya gitu. Jadi kayak kalau macam swalayan itu pasti sering terhindar lah dari jamur karena memang hidupnya itu di air. Ini aku mandikan yang kecil juga, ini yang green ini agak lasak sedikit sih karena memang jarang-jarang aku mandikan. Aku mandikan paling seminggu sekali aja, dan setelah dimandikan sih biasanya aku jemur teman-teman. Jadi kalau nggak dijemur biasanya sih dijemur di matahari langsung itu lebih bagus. Jadi fungsi dari matahari itu bukan untuk membentuk vitamin D ya, karena matahari itu nggak mengandung vitamin D. Jadi pembentukan vitamin D itu ada di dalam
iguananya sendiri teman-teman. Jadi fungsi matahari itu membantu pembentukan vitamin D, perlu diingat ya. Jadi kalau kita kena matahari, produksi vitamin D di iguana bagus, terus pencernaan juga bagus karena tubuhnya jadi hangat. Kalau sering dimandikan itu lebih bagus teman-teman ya. Cuman akhir-akhir ini saya nggak bisa memandikannya tiap hari, jadi minimal 1 minggu sekali harus kita mandikan. Tujuannya apa? Untuk mencegah jamur itu sendiri. Tapi kalau yang green ini karena aku taruhnya di box, dia kotorannya nggak jatuh ke bawah, jadi kadang sering kena kotorannya sendiri. Itu sering aku mandikan tiap hari. Kalau yang red tadi dia kan udah di kandang yang ada tempat kotorannya itu teman-teman, jadi dia jarang terkena kotorannya sendiri, jadi aman kalau dimandikan seminggu sekali. Tapi yang green ini karena sering kena kotorannya sendiri, jadi aku mandikan tiap hari. Tujuannya ya itu biar terhindar dari jamur itu sendiri gitu, sama virus atau bakteri yang bisa membahayakan iguana kita. Untuk penjemuran biasanya ini iguana saya kalau yang green ini kan aku mandikan tiap hari. Biasanya pas dimandikan itu dia langsung pup gitu. Entah kenapa kalau iguana ini dimandikan biasanya kalau perut keadaan terisi dia biasanya langsung pup. Nah ini yang paling sering kotor itu bagian ekor. Ini juga sering kotor dan sering kali terkena jamur. Mungkin teman-teman bisa lihat di playlistku tentang iguana yang sebelum ini di reptil, playlist reptil. Di situ iguana yang redku ini ya, yang redku ini teman-teman, dia ini dulu terkena jamur di bagian ekor. Lumayan agak parah, cuman aku rawat terus akhirnya sembuh, dimandikan setiap hari dan waktu itu menggunakan rebusan air daun sirih. Ini kebetulan karena cuacanya hujan di luar, aku nggak bisa jemur secara langsung ya, aku lampuin pakai lampu UVA teman-teman. Bagus lagi kalau ada dua, UVA dan UVB, karena fungsinya di mereka lampu-lampu ini berbeda. Kalau UVA untuk sebatas menghangatkan, kalau UVB itu untuk membantu pencernaan. Pencernaannya berbeda ya teman-teman. Pencernaan itu seperti kalsium, terus pembentukan vitamin D. Karena kalau hanya untuk pencernaan lancar, semua dikasih makan gini terus pencernaannya lancar, itu cukup dengan suhu ruangan yang hangat teman-teman. Jadi kalau suhunya hangat, pencernaan yang sifatnya standar seperti ini, pup lancar gitu kan, itu cukup dengan lampu UVA aja gitu. Cuman kalau UVB itu untuk pembentukan vitamin D, karena vitamin D ini untuk pertumbuhan tulang. Jadi biasanya kalau reptil nggak terkena vitamin D, bahayanya apa? Bukan nggak terkena vitamin D, kalau produksi vitamin D nya kurang, bahayanya biasanya terkena MBD teman-teman ya. MBD itu penyakit tulang, jadi dia entah tulangnya keropos, jadi jalannya nggak betul gitu kan, kakinya ibaratnya nggak benar posisinya gitu. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa lihat di reptilku, ada yang kena MBD. Mungkin itu saja yang dapat aku share, semoga bermanfaat. Bye bye.